Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, juga gubernur saya, Gubernur Jawa Barat. Sebenarnya dua orang ini menurut saya adalah pemimpin kami ya, warga Indramayu dan warga Jawa Barat. Hanya saja sebagai seorang kepala daerah, entah itu bupati maupun gubernur, tindak tanduknya itu diatur di dalam undang-undang. Artinya tidak bisa seenaknya sendiri. Karena sudah ada undang-undang. Dalam hal ini sebagai kepala daerah itu tindak tanduknya, kegiatannya, sepak terjangnya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu ada kepala daerah dibantu dengan wakilnya, ada DPRD, dan jangan lupa ada peran serta masyarakat. Catatan demokrasi ini saya simpulkan atau saya maknai. Masih segmen 1 Kang, jangan disimpulkan dulu Kang, masih segmen 1 Kang ya. Masih segmen 1, masih panjang nih kita. Ya, sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi yang didengarkan langsung oleh kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, sesuai dengan amanat pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oke, kalau begitu langsung saja Kang, kita ingin dengar nih aspirasi dari warga Indramayu, mumpung ada bupatinya di sini. Ya, jadi disclaimer-nya karena dalam pasal 1 angka 41 itu peran serta masyarakat itu bisa untuk memberikan aspirasi ya, demi untuk kemajuan suatu daerah atau untuk kesejahteraan masyarakat, maka kami kritisi itu wajib sebagai pejabat atau penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, bunyinya adalah? Ya, saya melihat Kang Deddy Mulyadi yang biasa akrab disapa Gubernur Jawa Barat ini gebrakannya memang terlalu berani. Makanya Presiden pernah mengatakan ini ngeri-ngeri sedap Gubernur Jawa Barat. Namun, jangan lupa, walaupun memang untuk kepentingan penataan suatu daerah, tetap Kang Deddy Mulyadi harus tahu, akibat kebijakannya itu, ya, ada orang-orang yang merasa dirugikan, dan orang yang dirugikan itu juga adalah warganya. Di mana ia kalau butuh bantuan, kalau butuh pelayanan tetap ke gubernur. Saya berharap Kang Deddy Mulyadi tidak menganggap sebagai musuh orang-orang yang dinilai atau perusahaan-perusahaan yang dinilai yang telah melakukan pelanggaran sehingga kemudian langsung ditindak dengan cepat. Pertanyaannya sesuai dengan tema, apakah itu pencitraan atau gebrakan? Temanya kan begitu. Pencitraan itu suatu kesan yang sengaja dibuat agar bercitra positif, citranya positif, sengaja dibuat. Nah, kalau gebrakan tentu kan. Saya menyimpulkan begini, ini pendapat saya. Nanti kalau pendapat yang lain berbeda silahkan. Akan dinamakan pencitraan kalau gebrakan-gebrakan itu tidak dieksekusi dengan peraturan. Jadi hanya disampaikan di media sosial, kemudian dilakukan, diliput media, beberapa media diliput kamera-kamera, tetapi kemudian peraturannya tidak dibuat. Maka saya simpulkan itu pencitraan. Saya tidak tahu, misalnya pembongkaran gedung atau objek wisata ini Taman Hiburan Ibis. Ya, di Puncak Bogor. Kemudian pelarangan study tour tadi yang Bang Adro sampaikan. Ya. Kemudian pelarangan seragam, pembelian seragam, LKS dan seterusnya. Pada dasarnya saya setuju, karena saya sebagai orang hukum, ketika ada suatu pelanggaran, memang harus ditindak. Akan tetapi, ya, tetap harus sesuai prosedur. Contoh, pembongkaran. Apakah sudah sesuai prosedur atau belum? Pembongkaran itu harus dilakukan oleh pemilik gedungnya sendiri yang dinilai melanggar, yang dinilai ilegal. Dalam waktu 30 hari.
Jika tidak dibongkar sendiri sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, baru kemudian pemerintah daerah mengambil alih untuk membongkarnya. Saya tidak tahu apakah pembongkaran gedung HIBIS itu itu sudah sesuai prosedur atau belum. Kang Tony, secara spesifik yang dirugikan masyarakat yang mana ya? Menurut Kang Tony, masyarakat yang mana? Yang bekerja di taman hiburan yang dibongkar atau yang mana, Kang? Sebenarnya? Ya tentu setiap perusahaan, contoh tempat hiburan objek wisata HIBIS ya, tentu kan ada pekerja-pekerjanya. Kalau kemudian dibongkar, ini pekerjanya kan tentu nganggur. Nah, inilah yang harus diperhatikan, dipertimbangkan sebagai seorang pemimpin ya, tidak harus represif. Tetapi harus dipikirkan dulu. Kemudian yang di Bekasi ada larangan. Ini tanah-tanah siapa? Lebih bagus lagi dikaji dulu tuh, dipanggil wali kotanya, dipanggil bupatinya, dilihat, dicek, bila perlu diploting oleh BPN. Suratnya apa? Dilihat, beli dari mana? Jangan sampai turun itu masih tanda tanya, ini tanah siapa? Nah itu kan artinya kurang persiapan. Bang Haidar Sam, komentar dulu Bang Haidar Sam. Ini Kang Tony masih kalau bahasa anak sekarang apa? Soft spoken kayaknya. Nah itu dia. Kang Tony. Ya, Pencitraan karena katanya. begini, karena saya belum melihat langsung ya kajian-kajiannya dari Gubernur Jawa Barat sehingga kemudian memutuskan atau melakukan tindakan seperti yang kita saksikan. Yang kami lihat ya, ini di media sosial ya, itu terkesan dadakan, buru-buru dan harus. Nah, sementara peraturannya saya tidak tahu apakah sudah dibuat atau belum. Oke. Membangun sebuah teori itu harus berdasarkan sebuah argumentasi dan dalil yang kuat. Nah, tadi Mas Tony sudah menyatakan saya tidak tahu apakah Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan tindakan tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya argumentasi yang dibuat oleh Mas Tony sendiri tidak tahu, kan seperti itu. Kemudian outputnya adalah menyimpulkan bahwa ini adalah pencitraan dan tindakan represif. Jadi dari sisi susunan argumentasi ini sudah lemah, seperti itu. Kecuali Mas Tony sudah bisa memastikan bahwa contoh proses pembongkaran yang dilakukan di puncak, ya kan itu prosedurnya sudah dilanggar. Tapi tadi beliau sudah mendisklaimer dia tidak tahu. Jadi oleh karena itu outputnya kesimpulannya mengenai tentang masalah adanya pencitraan menjadi gugur. Ini secara teori argumentasi hukum, ya. Yang kedua, kalau saya agak panjang nggak apa-apa ya? Jangan panjang-panjang tadi. Ya, prestasi Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta itu sudah selama 2 periode sudah tidak bisa kita ragukan lagi ya. No debat tentang masalah itu. Nah tapi saya pengen menyoroti bahwa satu, Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur ya yang sudah siap pakai. Ya sudah siap pakai artinya apa? Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, kenapa dia sudah tahu? Satu, dia sudah menjalani 2 periode sebagai Gubernur Purwakarta. Dia sudah bisa mapping semuanya. Bupati Purwakarta. Bupati Purwakarta, sorry. Ya kan? Nah, ketika dia menjabat dia tinggal melakukan eksekusi tersebut. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga itu dari secara background beliau ini adalah orang biasa. Seperti yang beliau katakan, saya ini orang kampung. Saya ini orang biasa, bukan orang elitis. Nah, kalau kita background lagi ke belakang, ya kan, demografi penduduk dari Jawa Barat itu mungkin 95% adalah masyarakat pedesaan. Masyarakat miskin pedesaan. Yang tentunya itu beresonansi dengan hati nurani beliau. Jadi beliau tahu persis hati nurani problem dari masyarakat Jawa Barat. Termasuk juga hati nuraninya Mas Tony ya? Ya, beda kalau seorang kepala daerah yang elitis, yang tidak bisa tahu dengan penduduk sekitar. Beliau ini anak petani, tahu masalah-masalah pokok di sana. Jadi 2 komponen sebagai seorang yang sudah
ya kan, berpengalaman dari sisi birokrasi, dan latar belakang beliau sebagai seorang anak desa yang tahu tentang problem-problem masyarakat, aspirasi masyarakat, itu bisa langsung beliau jalankan. Itu yang saya sebut dengan gubernur yang siap pakai. Ya. Dari perbincangan yang tadi telah kita lihat bahwa memang komentar dari pengamat yang bernama Tony ini ya akhirnya gugur karena dengan pengetahuan dia yang kurang mumpuni tentang kebijakan, tentang gaya kepemimpinan Denny Mulyadi ya, sehingga membuat pendapatnya Tony ini gugur ya, karena memang tidak berdasar gitu ya tuduhan bahwa Denny Mulyadi ini melakukan pencitraan. Padahal jelas-jelas apa yang dilakukan Denny Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat merupakan perilaku yang memang seharusnya dilakukan oleh gubernur. Ya, cepat tanggap dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya di daerah yang dia pimpin. Di mana pada saat awal memimpin Jawa Barat ya, daerah Jawa Barat terutama Bekasi itu direndam banjir setinggi 2-3 meter. Kemudian juga di puncak ya juga terjadi banjir, maka dicarilah penyebabnya apa, kok bisa di daerah tinggi seperti puncak banjir. Ternyata lahan-lahan pertanian, lahan-lahan kebun teh dirubah menjadi tempat wisata. Kemudian izinnya pun tidak jelas gitu. Makanya terjadilah bencana banjir. Nah, ini yang tidak diketahui oleh pengamat yang bernama Tony ini. Dan pengamat Tony ini sepertinya tidak melihat ya bagaimana masyarakat sangat senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Denny Mulyadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Dan itu ada permasalahannya ya, diantaranya ada banjir. Yang kemarin bulan Ramadan ada pungli dan semuanya beres ya. Dan saya tekankan lagi, saya selaku masyarakat ya menganggap Denny Mulyadi ini bukan sedang pencitraan, tapi sedang menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai pemimpin Jawa Barat.